Selamat pagi. Pagi, Miss. Bisa dengar suara Miss ya? Pagi, Miss Ji. Selamat pagi, halo Evan, Kesia, Pagi, Miss. Pagi. Hari ini bersama Miss Ji ya, kita mau dengar renungan. Ya, ceritanya nanti misalkan cerita. Tapi sebelumnya kita mau dengar dulu nih. Ada lagu, kalau anak-anak bisa ngikutin lagunya ya. Ya, ikut lagunya ya. Gampang kok lagunya. Nah, bentar ya, Miss akan ini. Bentar ya, Miss buka dulu ya. Di dapur. Pagi, Miss Ji. Halo pagi, Nak. Siap renungan ya. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, percaya nggak kalau Tuhan Yesus ada di sekeliling kita? Percaya ya? Nah, kita berdoa dulu sebentar ya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali walaupun lewat Zoom Tuhan, tetapi kami boleh bertemu dengan teman-teman kami, boleh mendengarkan sedikit dari cerita firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan Yesus, terima kasih hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah, Miss punya cerita nih ya, ada seorang ibu, tahu gak ibu-ibu disebutnya ibu yang sudah tidak punya suami tuh, karena emang suaminya meninggal, dia disebutnya ibu janda. Seorang ibu janda, ya dia itu pergi ke gereja. Ya, pergi ke gereja kan biasanya kalau di gereja itu suka kasih persembahan ya, kolektif kalau dibilang ya, kalau ini persembahan. Nah, si ibu ini ya, padahal
Dia teh bukan orang yang punya, maksudnya bukan orang yang kaya gitu. Dia punya uangnya pas-pasan sedikit, tetapi ketika persembahan, ya, ibu ini kasih uangnya semuanya loh. Uangnya semuanya dikasihin sama gereja, ya. Nah, suatu hari, nah ada Yesus di situ, ya. Tuhan Yesus tuh datang ke bait suci itu melihat ibu janda ini ya memasukkan uangnya semuanya ke kotak persembahan, ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus liatin aja. Tuhan Yesus tahu sih kalau uangnya si ibu itu hanya segitu-gitunya, ya. Cuma segitu-gitunya, nggak ada lagi uangnya. Tetapi Tuhan Yesus lihat apa coba? Bukan besar kecilnya uang yang dikasih, tetapi Tuhan Yesus lihat hati ibu tersebut. Hati ibu itu ya, walaupun uangnya cuma segitu, dia dengan rela memberikan semua hartanya, semua uangnya ke gereja. Ibu ini tidak berpikir nanti ya bagaimana nanti ya hidup, maksudnya makannya gimana gitu ya. Nah, Tuhan Yesus menganggap kalau persembahan itu adalah hadiah terindah dari perempuan itu buat Tuhan Yesus, buat gereja, ya. Itu hadiah yang paling tinggi harganya, walaupun kalau dilihat dari mata uangnya sih tidak seberapa ya. Terus Tuhan Yesus juga lihat orang-orang kaya yang kasih uangnya tuh banyak-banyak, ya kasihin banyak-banyak ke situ. Tetapi Tuhan Yesus lebih menghargai pemberian ibu janda tadi, perempuan janda tadi ya. Karena kenapa? Nah, Tuhan Yesus kasih tahu ke murid-muridnya, karena ibu miskin ini memberi lebih dari siapapun, ya. Semua orang memberi dari kekayaan mereka, keberadaan mereka, uang yang banyak, ya, ke orang-orang kaya itu. Tetapi kalau ibu ini memberinya dari semua yang dia miliki. Tadi uangnya cuma 2.000 misalnya ya, dia kasihin semuanya 2.000 itu, dikasihin loh 2.000-nya, ya semuanya ke gereja. Tetapi kalau orang-orang kaya itu dia uangnya kan banyak ya. Cuma dia kasih mungkin tidak hanya setengahnya, hanya sedikit uangnya kalau dibandingkan dengan kekayaannya. Ya, mungkin si kaya ini punya uang 10.000, cuma dikasih ya 5.000-nya. Berarti masih sisa dong 5.000 ya punya si orang kaya ini. Tetapi si ibu ini dia punya uang 2.000, dikasihin semua. Ya, berarti dia nggak punya lagi kan? Jadi Tuhan Yesus lebih menghargai pemberian ibu janda ini karena dia merasa kalau ibu ini ya memberi apa yang dia tidak punya. Ya, semua orang memberikan dari kekayaan mereka, tetapi ibu ini memberi semua yang dia miliki dari kemiskinannya, dari ketidakpunyaannya itu. Jadi Tuhan Yesus melihat bahwa Tuhan tidak melihat jumlah uang yang kita berikan atau pertolongan kita yang kita berikan, tetapi Tuhan Yesus melihat sifat hati kita, memberi dengan rela tidak, dengan ikhlas tidak. Ya, nah anak-anak kalau mau bantu atau mau nolong orang, lihat, atau mau memberi sesuatu, bukan dengan jumlahnya, tetapi lihat Tuhan Yesus melihat hati kita. Apa kita menolong orang ikhlas? Atau kita membantu orang ikhlas? Ya? Atau kalian bantu mami sambil, itu apa sih? Marah-marah gitu, nggak ikhlas kalau kayak gitu ya. Atau sambil ngerjakan PR. Ngerjain PR aja sih, ribet deh. Sambil marah-marah, berarti itu tidak ikhlas. Siapa di sini yang masih suka marah-marah? Jangan ya. Tuhan Yesus karena melihat hati kita, keikhlasan kita. Mengerti ya? Berikan pertolongan atau bantuan atau apapun itu, kerjakan itu, sesuatu itu dengan ikhlas hati. Jangan sambil bersungut-sungut, jangan sambil marah-marah. Karena ini adalah perintah Tuhan Yesus loh. Ya, kita lihat ibu janda tadi memberikan dengan ikhlas semua kekayaannya. Padahal cuma 2.000 rupiah misalnya. Ya, kita bisa membantu orang dengan apapun, tetapi intinya adalah berikan itu dengan hati yang ikhlas. Nah, itu ya. Miss akan tutup dari akan bacakan ayat Alkitabnya nih. Ya, dari Lukas 21 ya, Lukas 21. Ingat, ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Bacakan ini. Persembahan seorang janda miskin. Ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan.
Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Nah, itu Alkitabnya dari sini. Jadi kita belajar bahwa memberi itu adalah harus dengan hati yang ikhlas. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke kelas masing-masing, kita berdoa dulu. Ya. Ceritanya sampai di sini dulu. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dari firman Tuhan. Biar kami juga belajar dari ibu miskin ini, Tuhan Yesus. Kalau memberi kami harus dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Biar kami belajar untuk itu, Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar, kami mau ke kelas masing-masing. Kita tanya Tuhan, tolong dan jaga lindungi kami walaupun kami di rumah masing-masing. Tetapi Tuhan tetap jagai kami, jagai orang tua kami, jagai guru-guru kami di sekolah juga, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan berkati sekolah kami, berkati Indonesia Tuhan yang sedang berjibaku melawan pandemi ini. Kiranya Tuhan pandemi ini cepat berlalu dari negara kami, bahkan dari dunia ini, supaya kami boleh beraktivitas seperti biasa lagi. Jaga kami dari segala hal yang akan merugikan kami, Tuhan Yesus. Kami menyerahkan sekali lagi kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah Engkau selama-lamanya, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Bye, Mi. Sampai bertemu besok. Silahkan keluar dan masuk ke kelas masing-masing ya. Ya. Terima kasih. Dadah, Bella. Bye. Yuk.